Oke, selamat pagi, berjumpa lagi dengan saya Nus Akbar pada episode pemrograman PHP Bahasa Indonesia. Kali ini masih tentang kode igniter. Kali ini kita akan membahas tentang helper. Nah, jadi di kode igniter itu ada dua fasilitas, ada yang namanya helper, ada yang namanya library. Nah, perbedaannya nanti akan kita pelajari. Langsung saja kita ke source belajar CI. Application. Nah, helper itu berada dalam folder helper di sini. Nah, untuk supaya mudah memahami helper, kita akan melihat sih bagaimana helper daripada CCI tersebut. Misalnya saya akan melihat from helper gitu. Nah, fungsinya seperti ini. Kalau di PHP biasa itu function ya. Kurang lebih seperti function. Langsung aja kita buat misalnya helper ku.helper. Nah, .php. Nah, jadi setiap file helper yang akan kita buat itu wajib diberikan underscore helper setelahnya. Saya finish. Nah, kita akan coba mengambil di sini supaya tidak perlu ngetik ulang. Nah, ini berfungsi supaya helper ini tidak bisa digunakan secara langsung. Jadi tidak bisa diakses secara langsung helper ini. Harus menggunakan prosedur yang sudah kita gunakan. Nah, selanjutnya kita copy function ini. Jadi supaya tidak bentrok apakah function tersebut sudah ada atau tidak. If function exists maksudnya helperku. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya itu di sini langsung kita membuat fungsinya. Misalnya saya ingin membuat function say hello. Return hello. Nah, seperti ini. Selanjutnya saya akan membuat sebuah controller ya. Sebuah controller namanya belajar helper. Kelas belajar helper extends CI controller Oops. CI seperti ini. Function index. Oh ya, saya akan meload helper kita dulu ya. Function. Saya akan coba membuat function construct. Kenapa ini? Saya kopikan saja supaya lebih cepat. Function construct this load helper. Nah, nama helpernya helperku. Simpan belajar helper. Sekarang kita akses index.belajar helper. Nah, di sini belum muncul apa-apa ya. Kita buat echo say hello. Nah, seperti ini fungsinya. Sudah aja ya. Say hello. Nah, hello, dia mereturn hello. Bisa juga kita di dalam parameter helper ini kita berikan variabel. Misalnya saya hello as nama. Hello misalnya. Hello as solar nama.
Seru kan belajar kode router? Nah, seperti ini. Selanjutnya bisa refresh. Nah, error ya. Karena apa katanya? Undefined variabel nama gitu. Missing argument. 1 for say hello. Nah, karena di sini say hello kita meminta sebuah inputan atau sebuah variabel. Say hello Nurut Akbar. Nah, seperti ini. Saya refresh. Nah, kan? Hey Nurut Akbar, suruhkan belajar kode router. Nah, seperti itu. Ini untuk membuat hello-nya. Dan kita juga bisa membuat misalnya untuk fungsi matematika ya. Ini di sini saya akan membuat function penjumlahan. Nah, function penjumlahan. Di sini kita meminta untuk memasukkan nilai 1 dan nilai 2. Return S nilai 1 ditambah S nilai 2. Nah, seperti ini. Saya simpan. Nah, di belajar helper saya akan masukkan echo misalnya penjumlahan nilai satunya 10, nilai 2-nya 14. Jadi seharusnya 24 yang dihasilkan. 24. Nah, seperti itu untuk penggunaan helper. Nah, kadang-kadang ada kalanya itu kita membutuhkan fungsi database dalam helper di sini. Nah, kalau misalnya kita membutuhkan fungsi database, kita tidak bisa langsung menggunakan function db gitu. Misalnya localhost ya. Kita akan langsung ke contohnya. Di sini konfigurasinya menggunakan database project. Misalnya tabel barang ya. Misalnya saya ingin menampilkan data barang berdasarkan barang ID gitu. Saya buat sebuah function namanya function get nama barang ID. Nah, jadi misalnyascheck sama dengan this db query, this db get where row array, nama tabelnya adalah barang, array barang ID sama dengan SID. Nah, return scheck nama barang. Nah, seperti ini. Sekarang akan kita gunakan di sini echo misalnya nama get nama barang ya. Di sini kurang G nama barang. Misalnya ID-nya itu 7, seterusnya muncul di VD. ID-nya itu 7. Sorry. Nah, error using this between not in object context. Nah, tidak diperbolehkan jadi di dalam helper. Nah, caranya itu kita harus membuat sebuah function dan get instance. Nah, get instance. Nah, seperti ini. CI get instance. Nah, di sini kita ganti dengan CI tersebut. Nah, seperti ini. CI db get where ready. Saya refresh. Nah, DVD muncul kan?
Misalnya saya masukkan 7 atau 8, yang muncul define nama barang 8 nggak ada ya. Oh, nggak ada 8. Misalnya yang ada cuman 9. Wah, nggak ada juga 9. Yang ada 4 lah. Nah, 4 saya refresh. Tuh muncul smartphone. Kita juga bisa membuat logic di dalam helper di sini. Misalnya saya akan, kalau misalnya datanya nggak ada, itu dia akan menampilkan pesan data tidak ada. Kita akan membuat seperti itu. If check numerus lebih besar daripada 0, artinya datanya ada, maka dia akan mereturn nama baris record sama dengan check row array. Nah, ini saya ganti, bukan lagi check tapi record. Nah, seperti ini. Else return data tidak ditemukan. Nah, seperti ini. Oke, smartphone muncul, tapi begitu saya masukkan datanya, ID-nya misalnya 55. Saya masukkan 55, dia akan menampilkan pesan data tidak ada, data tidak ditemukan. Nah, seperti ini untuk penggunaan function. Jadi sangat mudah ya. Untuk aturan pemberian nama function itu, dia lebih dianjurkan untuk memberi underscore ya, daripada langsung nama barangnya. Kadang-kadang kan kita buat function gini. Ada yang stylenya buat function misalnya get nama barang. Nah, misalnya dia buat seperti ini. Nah, ini tidak direkomendasikan oleh Codex Ignitor. Jadi Codex Ignitor itu lebih memberi underscore pada spasi gitu. Pada spasi. Ini style ya sih, lebih ke ciri-ciri kita untuk melakukan coding. Nah, kalau di sini kan untuk menandakannya itu menggunakan huruf kapital. Nah, seperti ini. Oke, saya rasa cukup sekian saja penggunaan helper. Selamat berjumpa lagi pada episode pemrograman selanjutnya. Nanti kita akan membahas tentang library. Apa perbedaan library dengan helper? Nanti akan kita bahas pada video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.